Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Sehat kalian semua? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kita ada pertemuan ke-14 ya. Jadi untuk pertemuan yang ke-15 itu nanti ada suatu penerapan ya, aplikasi apa yang bisa digunakan ataupun statistik yang mana yang bisa digunakan untuk informatika ya. Itu bisa menjadi salah satu tugas kalian ya, salah satu tugas supaya nanti bisa dikirim pada saat kalian nanti mau ujian akhir semester. Jadi aplikasi penerapan statistika di dalam bidang sistem informasi itu yang mana? Itu ya. Jadi itu untuk pertemuan ke-15 dan sekalian di pertemuan ke-15 itu kita nanti ada kuis langsung ya, siapa yang bisa per satu-satu aja Ibu tanya ya untuk yang pertemuan ke-15. Jadi di pertemuan sekarang ini, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai analisis linear berganda dan non-linear. Jadi sebelumnya kan kita sudah pernah belajar apa itu yang dimaksud dengan analisis regresi linear. Analisis regresi yaitu suatu analisis untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, yang mana variabel itu yang biasanya terkenal dengan variabel independen dan variabel dependen. Yang independen itu bisa juga diistilahkan dengan variabel prediktor, yang dependen sebagai variabel terikat. Kalau cerita soal linear, sederhana, dan berganda itu pada prinsipnya adalah sama, namun hanya dibedakan dari variabel yang ada. Kalau dia berganda, variabel prediktornya itu lebih dari satu, namun kalau linear sederhana, variabel prediktornya hanya satu. Lantas kalau non-linear itu adalah suatu regresi yang mana mengandung suatu persamaan-persamaan, misalnya persamaan geometrik, ya, hiperbola, ataupun persamaan yang mengandung nilai pangkat. Jadi, apabila kita mau menganalisis dengan analisis regresi, maka persamaan-persamaan yang non-linear tersebut kita rubah dulu menjadi persamaan linear. Setelah menjadi persamaan linear, maka cara menganalisisnya sama seperti menganalisis regresi linear. Ya, begitu juga baik yang sederhana maupun yang berganda. Artinya apa? Hanya pada saat awal aja langkah pertama untuk persamaan yang non-linear tersebut dirubah dulu dalam bentuk linear. Setelah angka-angkanya itu dalam bentuk linear, baru dilakukan analisis yang mana langkah-langkah dan sistematikanya sama dengan linear berganda yang lainnya. Jadi untuk kesempatan ini Bu akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menganalisis suatu data menggunakan analisis linear berganda. Regresi linear berganda, ya. Regresi berganda itu adalah pengembangan dari regresi linear sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa datang
berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas independen terhadap satu variabel tak bebas ataupun dependen, ya. Jadi perbedaan penerapan metode ini hanya terletak pada jumlah variabelnya, ya. Kalau yang sederhana itu variabelnya yang bebas itu hanya satu, namun kalau yang berganda ini variabel bebasnya lebih dari satu. Namun untuk fungsinya sama-sama untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi kalau kita cerita mengenai linear berganda, maka kita akan ketemu dengan namanya rumus regresi linear berganda yang semacam ini. Ya, disinilah yang dinyatakan bergandanya. X1, X2, X3, inilah variabel-variabel bebasnya. Ya, jadi hingga X ke N. Ya, variabel inilah yang menentukan seberapa besar Y yang akan muncul. Artinya apa? Apabila ada suatu variabel bebas dalam penelitian kita, jadi berapa banyaknya X itu yang bisa berpengaruh terhadap Y. Artinya hubungan tersebut linear. Kalau seandainya X1-nya 1, Y-nya menjadi 4, tentunya kalau X1-nya 2, kalau dia dikatakan linear, berarti Y-nya menjadi 8. Begitu. Caranya bisa digambarkan secara garis lurus. Ya. Jadi kalau untuk rumus regresi linear berganda dengan dua prediktor, itu ada desain ataupun secara ilustrasi, kita bisa gambarkan desainnya semacam ini. Ya, inilah variabel-variabel bebasnya X1, X2. Kalau seandainya dia ada 3 prediktor, maka di sini ditambah 1 lagi kolom. Yang mana ini mempengaruhi Y, ya. Ini mengarah ke Y, artinya apa? Dua variabel ini berpengaruh terhadap Y. Seberapa besar X1, X2 ini akan mempengaruhi Y, disitulah kita mau lihat. Nanti korelasi bergandanya bagaimana, determinasinya bagaimana. Ini memang dinyatakan bisa menyatakan hubungan, tapi untuk mengetahui seberapa besar hubungan tersebut kita nanti bisa melihat korelasinya, begitu juga determinasinya, sama sintaknya. Namun rumus yang digunakan itu berbeda. Jadi pada saat kita mau membuat persamaan regresi berganda dengan dua variabel ataupun dengan dua prediktor, itu kita harus mengikuti langkah-langkah yang harus kita sediakan ataupun harus kita persiapkan. Artinya apa? Biar pekerjaan kita itu akan menjadi lebih mudah, ya, biar sistematik. Jadi hal apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama yaitu kita sebelum mengisi ataupun memasukkan rumus data-data kita di dalam rumus-rumus yang ada, kita harus membuat dulu tabel penolong. Tabel penolong ini sangat berfungsi dan sangat membantu kita pada saat kita melakukan perhitungan. Ya, sehingga perhitungan tersebut tidak berserak ataupun berantakan, yang mana harus runtun, sehingga apabila ada kesalahan ataupun tertinggal satu poin-poin itu bisa kita analisis lebih baik lagi. Jadi yang pertama, kegiatan ataupun sesuatu yang harus kita lakukan adalah membuat tabel penolong. Yang kedua yaitu menerapkan metode skor deviasi. Artinya apa? Kita mencari nilai deviasinya. Dan yang ketiga mencari nilai-nilai konstanta, yaitu nilai konstanta A, B1, B2, dan B ke N. Setelah kita mencari nilai konstantanya, kita baru bisa menentukan persamaan regresinya. Kalau dia dua variabel ya baru bisa kita buat dua variabel. Kalau 3 ya kita buat 3 dan sampai ke N. Selanjutnya setelah kita dapatkan persamaan regresinya, tentunya kita bisa melihat apakah ada regresi linearnya atau tidak. Setelah ada hubungan, maka kita harus mengetahui berapa besar korelasinya ataupun hubungan tersebut. Dan selanjutnya setelah kita ketahui korelasinya, derajatnya berapa, baru kita bisa lihat
besaran koefisien determinasinya, ya. Jadi kalau sudah kita tahu besaran koefisien determinasinya, baru kita tahu, oh inilah pengaruh dari variabel X1, X2 derajatnya terhadap variabel dependennya. Ini langkah awal yang harus kita persiapkan. Inilah yang dinamakan dengan tabel penolong. Di dalam tabel penolong ini, kita buat sesuai dengan prediktor yang kita punya. Kalau seandainya prediktor di sini adalah 2 prediktor, maka di sini kita lihat X1, X2. Ya. Lantas Y, kolom selanjutnya X1 kuadrat, X2 kuadrat. Kalau seandainya dia 3 prediktor, maka kita buat 1 kolom lagi di sini adalah X3 kuadrat. Yang ini Y kuadrat. Baru ini X1Y, X2Y, kalau seandainya ada X3 maka X3Y. Setelah X3Y baru kita buat lagi X1, X2, X1, X3 kalau untuk ada X3, baru X1, X2, X3. Jadi kalau kita ada 3 prediktor maka kita bisa tambahkan beberapa tabel kolomnya kembali di sini. Ya. Selanjutnya untuk menerapkan metode skor deviasi kita menggunakan rumus ini. Yang mana sigma X1 kuadrat itu sama dengan nilai sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat per jumlah data yang kita punya. Ya. Begitu seterusnya kita buat sehingga kita dapatkan sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1Y. Ya. Setelah mendapatkan metode skor deviasi ini, kita lanjut. Ya, ini dia nilainya. Inilah hasil kalkulasi tersebut. Kita dapatkan sigma X2Y, sigma X2Y kurang sigma X2 kali sigma Y per N. Kalau itu sudah selesai, baru kita cari nilai konstantanya. Nilai konstanta ini juga kita ambil dari tabel-tabel penolong tersebut. Kita dapatkan nilai B1, B2. Setelah kita dapatkan kedua nilai ini, baru kita bisa mencari nilai A-nya. Nilai A itu didapatkan dengan mencari sigma Y dibagi N dikurang B1 dikali sigma X1 per N dikurang B2 kali sigma X2 per N. Jadi langkah-langkah inilah yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan nilai A. Nggak bisa kita A duluan sebelum B1 dan B2 kita dapatkan. Ya. Setelah kita dapatkan itu semua, baru kita masukkan, kita buatlah persamaan regresinya. Seberapa dapat nilai A, B1, dan B2. Setelah kita dapatkan ini, baru kita mencari korelasi bergandanya dengan menggunakan rumus ini. Rx1, Rx2, Y sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Kalau seandainya di sini variabel kita, variabel prediktornya 3, makanya di sini tambahkan lagi. Tambah B3 sigma X3Y, begitu. Kalau dia 4 ditambah lagi. Jadi untuk mencari koefisien determinasi, kita gunakan ini ya. Rx1 kali X2Y kuadrat dikali 100%. Artinya apa? Dari nilai korelasi berganda ini, kita kuadratkan, baru kita kali dengan 100%. Inilah koefisien determinasinya. Ya. Setelah kita mendapatkan nilai korelasi dan koefisien determinasi, kita juga diharapkan untuk menguji hipotesis berganda 2 prediktor tersebut dengan langkah-langkah yang semacam ini. Tujuan dilakukan pengujian hipotesis terhadap penerapan metode regresi linear berganda adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh secara simultan. Artinya apa? Pengaruh secara keseluruhan antara kelompok data A dan B. Baik itu variabel bebas X1 dan X2 terhadap kelompok data C
atau variabel tak bebas Y, ya. Jadi itu tujuannya. Jadi itu nanti untuk menguji hipotesis berganda itu ada namanya uji signifikansi secara simultan atau bersama-sama. Dan itu nanti dibuat urutannya semacam ini ya, membuat hipotesis dalam uraian kalimat H0 dan HA. Membuat hipotesis dalam bentuk metode statistika dengan menuliskan semacam ini. H0 rho sama dengan 0, HA rho sama dengan tidak sama dengan 0. Dan menentukan taraf signifikansi alfa. Kita bisa tentukan mau menggunakan alfa 0,05 atau 0,01. Selanjutnya ada namanya kaidah pengujian. Kaidah pengujian itu artinya apa? Pengujian kita itu berdasarkan ini konsepnya. Kalau F hitung kita itu kecil atau sama dengan F tabel, maka terima H0. Jadi kita udah buat dulu aturannya. Ya, jadi nanti pada saat kita mendapatkan hasil, kita udah punya ketentuan. Sehingga tidak bisa sembarangan bolak-balik ya. Artinya inilah ketetapan yang kita punya. Kalau F hitungnya kecil atau sama dengan F tabel, maka terima H0. Kalau F hitungnya besar dari F tabel, maka tolak H0. Ya. Jadi F tabel ini sudah tersedia. Kita tinggal melihat berdasarkan apa? Berdasarkan variabel yang kita punya. Ya, nanti ada langkah-langkahnya dalam menentukan F tabel tersebut. Dan itu juga berdasarkan alfa yang kita punya. Ya. Jadi menghitung F tabel dan F hitung dan F tabel ini ketentuannya. Inilah yang nanti kita lihat di dalam tabel tersebut. Ya. Dari hasil uji determinasi tadi, S1 S2 kuadrat itu dikalikan dengan apa? N kurang M kurang 1. Yang mana N itu adalah responden ataupun data yang kita punya. M itu adalah jumlah variabel bebas. Kalau seandainya 2 prediktor, berarti variabel bebas kita adalah 2. Sehingga N dikurang 2 dikurang 1. Dikalikan hasil yang kita punya. Berdasarkan perkalian determinasi tadi. Baru dibagi dengan apa? Dengan jumlah variabel bebas dikali 1 dikurang Rx1 X2 sebelum dikuadratkan baru dikurang habisin. Itulah nilai F hitungnya. Ya. Lantas F tabelnya bagaimana? Untuk melihat F tabel itu kita berdasarkan nilai error yang kita punya dan berdasarkan DK pembilang dan juga DK penyebut. DK pembilang itu adalah variabel bebas. Jadi kita punya DK pembilang kalau dia 2 prediktor berarti di bawah angka 2. Ya, lantas untuk DK penyebut itu N kurang M kurang 1. Artinya apa? Kalau misalnya kita punya data 12 berarti 12 dikurang 2 dikurang 1. Artinya nanti di dalam tabel itu kita buat garis lurus yang berada di bawah 9 dan di bawah angka 2. Jadi kalian bisa lihat contoh tabel F itu seperti apa. Kalian bisa cari, kalian tunjukkan dulu di dalam WA grup kita untuk tabel F itu yang seperti apa. Nanti bagaimana cara melihatnya? Nah, nanti Bu kasih tahu bagaimana. Kalau yang ini kan misalnya kita punya data 12. Berarti nilai F tabelnya berapa? Kalau 12 dengan variabel bebasnya 2. 12 dikurang 2, 10. 10 dikurang 1. Berarti DK penyebutnya adalah 9. Sementara DK pembilangnya adalah 2. Setelah kita dapatkan F tabel nilainya berapa, baru kita bandingkan dengan nilai yang kita punya berdasarkan hitungan dan berdasarkan data yang kita punya. Jadi dibandingkan apabila berdasarkan ketentuan yang kita punya ini, F hitung kita itu lebih besar dari F tabel, maka penelitian kita ataupun hipotesis alternatif kita itu diterima. Artinya apa? Kalau hipotesis alternatif kita diterima, berarti H0-nya ditolak. Begitu ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau untuk F hitung lebih kecil dari F tabel, maka diterima H0 dan ditolak H1. Ya, H1 ataupun H alternatifnya. Gitu.
Kita lihat lagi itu untuk pernyataan untuk melihat F hitungnya. Selanjutnya ada namanya uji signifikansi secara parsial. Kalau yang tadi itu adalah uji signifikansi simultan secara keseluruhan. Dilihat kita punya itu nilainya dari hitungan lebih besar atau tidak dengan tabel. Kalau ini adalah persil, per parsial, per bagian-bagian. Jadi tujuan dilakukan uji signifikansi secara parsial dua variabel bebas atau independen terhadap variabel tak bebasnya adalah untuk mengukur secara terpisah. Ya, secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel. Artinya apa? Variabel X1 apakah signifikan terhadap variabel dependennya? Variabel X2 apakah signifikan? Mau kita dalam penelitian itu antara secara parsial dan antara secara simultan itu maunya itu mempunyai nilai signifikan yang jelas. Itu mau kita. Namun di dalam perjalanan penelitian kita tidak bisa memaksakan punya kita harus signifikan. Ya, tidak boleh. Apa yang ada data kita olah sesuai dengan urutan, itulah dapatnya. Karena penelitian itu tidak ada yang benar mutlak dan tidak ada yang salah mutlak. Artinya kalaupun benar, hipotesis kita itu belum tentu benar 100%. Kalaupun dia salah, itu juga tidak bisa dikatakan salah 100%. Itu ada namanya kesalahan alfa 1 dan kesalahan alfa 2 begitu ya. Jadi jangan memaksakan kalau membuat suatu penelitian harus signifikan, itu tidak boleh ya. Jadi uji signifikansi secara parsial itu menggunakan nilai T hitung ya. Itu pertama kita membuat hipotesis dalam uraian kalimat ya, membuat hipotesis dalam bentuk model statistik. Menentukan taraf signifikansinya mau 0,05 atau 0,01. Lantas kaidah pengujiannya menggunakan T-tabel dan T-hitung. Apabila T-tabel kecil dari T-hitung maka H0 diterima. Kalau T-hitung besar dari T-tabel maka H0 ditolak. Ya, hampir sama, cuma di sini menggunakan tabel T, kalau yang tadi menggunakan tabel F. Lantas menghitung T-hitung berdasarkan BI per simpangan baku ya, BI nilai konstanta dan SBI standar error. Jadi sebelum menentukan T-hitung ini kita harus menentukan dulu standar errornya dapat berapa. Nah, bagaimana cara menghitung standar error? Jadi di sini ini adalah cara menghitung nilai standar error. Yang mana ini berdasarkan simpangan baku ataupun standar deviasi dari jumlah nilai-nilai X1 dan X2. Ya, kita cari selisihnya, lantas kita jumlahkan, kita kalikan, baru dibagi dengan akar nilai-nilai dari X1 kuadrat dikali NX. Ini berdasarkan tabel pembantu tadi, ya. Berdasarkan tabel pembantunya. Baru setelah itu kita menghitung nilai standar deviasi regresi berganda. Itu dicari lagi standar deviasi bergandanya berdasarkan X1, X2, dan selanjutnya. Ini kalau kita menggunakan cara manual. Namun zamannya sekarang ini udah banyak software-software yang membantu, ya baik itu Excel ataupun SPSS ataupun MATLAB, yang mana sebenarnya kalian perlu mengetahuinya. Karena itu nanti akan berguna pada saat kalian menyusun karya tulis yang akan dijadikan modal kalian untuk memiliki gelar kesarjanaan. Ya. Jadi tidak ada salahnya kalian juga memiliki buku statistika yang mana bisa sebagai pegangan kalian pada saat kalian nanti sidang skripsi. Ya. Setelah kita dapatkan nilai-nilai standar deviasinya, maka kita menentukan nilai T-tabel. T-tabel itu ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan ini, nilai errornya dikali berapa banyaknya data yang ada. Jadi nilai ini nanti dilihat di dalam tabel yang kita punya. Kalau alfanya itu 0,05, ya kita bagi 2 berapa? Berarti 0,025.
dikali N kurang 2. Datanya berapa? 12 misalnya, jadi dikurang 2. Berarti berapa? 10. Selanjutnya kita buat keputusannya. Apakah T hitung kita ditolak ataupun diterima. Jadi di sini ada suatu data yang tentunya bisa kalian coba. Coba menggunakan urutan-urutan yang ada pada materi ini. Nanti Bu akan kirim ke kolom tugas. Ya. Sebelum Ibu tutup di sini, Ibu akan bertanya sama kalian. Ini ada namanya gaya kepemimpinan, budaya kerja, produktivitas tenaga kerja. Kalau kita lihat dari regresi linier berganda, ini berapa prediktornya? Irgi, berapa ini prediktornya? Muhammad Rizky, berapa ini prediktornya? Ataupun variabel bebasnya di sini berapa? Berapa variabel bebasnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa variabel bebasnya? Halo? Ini variabel bebasnya berapa? Oke. Jadi di sini, ini adalah variabel bebasnya adalah 2. Ya, mungkin kalian belum begitu menyimak ya. Variabel bebasnya 2 yaitu gaya kepemimpinan dan budaya kerja. Yang mana ini adalah X1, yang ini X2, dan ini ada lagi. Kalian bisa coba mengkalkulasi menggunakan rumus yang ada di sini. Selanjutnya kalian juga bisa mencoba menggunakan SPSS yang tentunya sebagian dari kalian sudah menginstalnya ya. Jadi kalau seandainya kalian belum menginstalnya, pada saat ujian Ibu ada kasih bagaimana cara mencari penyelesaian masalah menggunakan SPSS ya. Jadi karena tidak ada respon pada pembelajaran ini, lebih baik Ibu tutup saja dan kalian kerjakan tugas kalian masing-masing. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.